setiap tes gue ikutin itu, kalau nggak salah gue inget ada 6-7 tes tahapan, jadi gue ikutin terus. Setiap sebelum tes gue doanya gini, gue inget banget, ya Tuhan, kalau misalnya ini bukan rezeki saya gitu, atau memang petunjuk saya ditempatkan sini, maka tolong gagalkanlah. Jadi beda nih call-nya. Kalau dulu gue call-nya oke, gue cari uang, di sini juga cari uang gitu, tapi lebih pada gue menghargai kesempatan yang diberikan, dan ini gue ngerasa ini adalah ladang pelayanan gue, maka gue harus usahakan maksimal. Dan lu tahu nggak, gue gabung di Pertamina itu bukan sesuai dengan bidang kuliah gue. Gue akuntansi. Gue gabung di Pertamina ini, lu tau, sekper bro. Oke, seneng banget ini kita di sini kedatangan tamu spesial hari ini ya, Bro Doni ya. Biasanya entry stock ya kita aja gitu. Kemarin ada Mas Alfa ya sekali ya. Cuma kali ini bintang tamunya nggak kalah keren nih. Ada seseorang yang hebat sekali ini, teman lama saya gitu ya. Sekarang udah di Pertamina itu berkarir ya. Sekarang udah sukses gitu. Nah, kita undang, ternyata mau datang gitu loh, nyempetin waktunya, lagi sibuk pastinya gitu kan. Ya udah, ini namanya Bro Edward Manaur, kita sambut aja. Iya, udah lama nih nggak ketemu Ernest nih kan. Terakhir kita ketemu lama banget ya. Di BSD ya, acara pameran ya. Iya, terakhir. Iya. Iya kan, Insis lagi event ya. Event global trade gitulah. Something like that lah, global trade. Ya. Iya, gue ingat gak ketemu lo. Iya, jadi nanti gue ya itu bagian dari kerjaan gue, jadi gue bisa cerita banyak tuh. Jadi ya kenapa kalau lu tanya gimana, apa sih kenapa lu bisa gabung di Pertamina gitu, gue juga kalau ditanya kenapa, gue nggak punya jawaban pasti bro. Jadi nah ini iya, jadi kalau bisa dibilang apa motivasi gue juga nggak punya jawaban pasti, tapi gue bisa cerita nih. Jadi yang pertama adalah gue ini kuliahnya dulu akuntansi bro. Jadi lulus SMA kita bareng, kita pencar. Gue masuk ke UI waktu itu, terus gue nyelesain akuntansi saat itu. Nah, pemikiran gue juga waktu kuliah akuntansi tuh gue nggak pernah kepikiran mau ngapain gitu. Maksud gue bayangan gue mau masuk ke akuntansi tuh gue nggak punya sebuah desire gitu saat itu. Jadi ya memang murni, gue masuk kuliah apa ya, yang lagi banyak dibutuhkan tuh akuntansi. Tapi apakah perkara gue cinta sama pelajaran itu? Ya enggak juga gitu, enggak seperti itu. Nah ini nih akan nyambung nih dengan cerita gue kenapa gue masuk berkarir di Pertamina. Someday setelah lulus kuliah, ya impian orang anak akuntansi itu biasanya kerja di lembaga keuangan atau biasanya buat milestone-nya, jadi semacam batu loncatan buat masuk ke dunia keuangan itu adalah kita jadi auditor dulu. Gitu. Jadi terkenal tuh. Jadi kalau tanya-tanya anak akuntansi mau kemana, ke Big Four rata-rata gitu ya, ke Big Four dulu sebagai loncatan. Nah itu gue lakuin saat itu. Jadi gue lulus kuliah, gue masuk Big Four, sebut aja KPMG saat itu, one of Big Four gitu di GKBI itu. And then pilihan pekerjaan itu sebenarnya secara pribadi gue di keluarga itu nggak disetujui oleh keluarga. Jadi ya keluarga gue ngelihat kan kerjaan auditor tuh kan deadliners, terus kemudian ya sama lah kayak teman-teman agensi apa sih deadliners, terus kemudian juga terus juga kedua gitu kerjanya memang rodi banget, pulang malam, terus kemudian kelihatannya lu nggak punya kehidupan sosial di luar, agak susah lah gitu, walaupun punya tapi mungkin susah untuk membagi waktunya. Nah orang tua gue ngelihat, gue kan jujur aja ya, gue ini orang tuanya kan Batak Tulen, jadi artinya bapak mama gue juga Batak, jadi pola pemahamannya kerja itu ya di negara lah gitu, misalnya jadi PNS atau BUMN atau BUMN gitu ya. Nah cuman gue saat itu pemikiran gue adalah
gue seneng gitu di private gitu. Kemudian gue pengen mengeksplor lebih gitu. Sampai 1 setengah tahun lah, 1,5 tahun gue, 1 tahun sorry, 1 tahun itu gue mengalami pergumulan. Jadi semacam gue pertentangan batin, bro. Orang satu, keluarga nggak begitu mendukung, meminta gue mencari pekerjaan yang lain, gitu ya. Terus kemudian yang kedua, gue pada saat itu memang sudah harus berpikir, diarahkan tuh berpikirlah berkeluarga gitu. Jadi bagaimana mencari pekerjaan yang long term-nya itu secara long term nyaman gitu. Kata-kata di sekitar gua gitu. Yeah. Nah, lo tahu nggak waktu 1 tahun itu gua pernah kebingungan, itu gua sempat berpikir memang resign, bro. Jadi gue inget banget saat itu gue mau kepikiran resign, gue pulang dari kantor lama waktu itu jadi auditor gue. Terus gue waktu itu masih ngekos di daerah Ben Hills itu. Gue mikirnya waktu itu kan zaman job street ya, jadi gue harus cari pekerjaan lain nih gitu. Nah, lagi bergumul gitu, lagi mikir gitu, terus gue buka laptop, gue buka email. Karena gue mikir, oke, job street biasa kan masuk tuh, ada iklannya di email kan. Nah, tujuan gue cuma buat itu. Anehnya, kagetnya, gue surprising banget tuh. Waktu itu gue cuma bergumam aja, aduh, gue harus cari kerjaan baru nih. Gue harus coba ngelamar. Ketika gue buka email itu, di antara urutan email itu ada email dari Pertamina, bro. Yang gue kaget di situ judulnya, gue emang subjek letternya tuh adalah undangan panggilan tes kedua, gitu. Jadi gue mikir, kedua, berarti nih sudah ada nih surat yang pertama, yang dimana gua mungkin karena terlalu sibuknya di kerjaan gua yang lama itu, gua nggak sempat buka email pribadi gua gitu, Gmail gua saat itu. Nah, gua pas lihat itu, wah, ini apa nih kok Pertamina? Gua sampai inget-inget kapan gua pernah melamar gitu, karena gua nggak pernah punya sebuah bayangan gabung ke oil company saat itu. Akhirnya gue inget, dulu zaman gue waktu masih cari kerja tuh gue pernah masukin lamaran ya, lu tau lah. Kita kita datang, ya kan, job seeker kan, baru lulus kan, datang ke job fair gitu, masukin gitu. Nah, termasuk dari web gitu. Nah, ini kayaknya panggilan itu, cuman memang durasinya saat itu, mungkin karena saking banyaknya pelamar, gue baru kebagian batch pas setahun setelahnya. Gue waktu itu mikir, gue bilang ini apaan nih, kenapa saat gue sedang bergumul berat mau mencari pekerjaan lain, kok dapat kayak undangan begini, tiba-tiba tidak gue rencanakan, bro. Akhirnya dalam setiap tes gue ikutin itu, kalau nggak salah gue inget ada 6-7 tes tahapan, jadi gue ikutin terus. Dan lo tau nggak, itu gue kayak orang beriman banget, bro. Setiap sebelum tes gue doanya gini, gue inget banget. Ya Tuhan, kalau misalnya ini bukan rezeki saya gitu, atau memang petunjuk saya ditempatkan sini, maka tolong gagalkanlah, gagalkan sajalah dari tes pertama. Jadi supaya, karena gue mikir, gue ini udah harus cari pekerjaan yang nggak boleh lagi set ending. Jadi maksudnya bukan di PHP-in lagi gitu. Jadi kalau bisa tuh terus lurus sampai final gitu kan. Nah, jadi gue mikir daripada gue PHP ke depan, misalnya gue bukan di situ, ya udah gue mendingan digagalin dari awal gitu. Iya, jadi nggak wasting effort lebih banyak lagi gitu ya sama waktunya. Nah, itu yang gue pikir, gue ngikutin dan itu gue lakukan, bro, doa kayak gitu. Dan gue sampai di final, gue inget banget wawancara direksi saat itu. Terus gue disuruh nunggu 2 minggu dan gue masih masuk kantor kayak biasa yang lama. Masuk kantor yang luar biasa lama, nyokap gue inget banget pada saat itu nelpon, bang gitu kan, manggil gue bang, tadi mama nerima telepon gitu dari Pertamina gitu. Terus nerima telepon dari Pertamina itu, halo, nge-lag ya, bro? Yes, sedikit nge-lag, iya. Iya, terus nerima dari Pertamina, di pikiran nyokap gue, karena gue auditor, itu klien gue. Jadi kayak kamu punya klien,
Iya, telepon ke rumah. Terus gue bilang nggak ada, gue nggak punya klien Pertamina. Gue bilang, wah jangan-jangan itu final answer. Jadi jawaban terakhir gue diterima apa enggak. Terus gue tanya, gue pulang kan dari kantor, gue pulang nggak ngekos, gue pulang. Terus kemudian di saat itu gue langsung nanya nih sama nyokap, tadi dibilang apa gitu. Dibilang sama Pertamina, kamu disuruh datang besok ke Pertamina gitu. Terus gue kaget, datang buat apa gitu kan. Terus akhirnya gue datang dan di sana gue ternyata tanda tangan, disuruh di brief gitu, terus tanda tangan kalau gue diterima gitu. Terus lu tahu itu gue kaget juga, maksudnya secepat itu prosesnya. Dan gue ngasih tahu orang tua gue itu bener-bener nggak gue rencanain. Gue hanya ngasih tahu dari jauh, ternyata gue ini akan pindah ke Pertamina gitu. Gitu. Jadi gue, di situ saat itu kan tadi gue dicerita nih, orang tua gue tuh ya negara minded lah gitu, country minded. Jadi ya biar terjamin apa. Nah ketika tadinya bokap gue ini nggak tahu gue ikut tes Pertamina. Terus terang, gue rahasiain waktu panggilan itu sampai di akhir. Biar nggak keburu ngarep duluan gitu ya. Iya, itu nggak keburu ngarep. Terus yang kedua juga bokap gue itu kan PNS ya bro. Jadi pada saat itu gue diarahkan lah untuk ngambil tes PNS di satu lembaga. Tapi waktu gue disuruh masukin berkas, gue bilang sudah, tapi gue enggak. Karena apa? Gue mikir panggilan Pertamina ini luar biasa. Jadi ketika Pertamina manggil, gue mikir saat itu gue harus seriusin nih. Jadi ketika gue manggil, gue nggak mau nih didistract oleh lowongan yang lain. Akhirnya tahu nggak? Setelah gue ngasih tahu orang tua gue kalau gue diterima di Pertamina, lu tahu nggak? Di rumah itu sepi, rumah gue. Pas gue pulang ke rumah, sepi. Bokap gue nggak pulang-pulang. Ternyata besok paginya ketika gue lagi ke toko gitu deket rumah, itu pada ngucapin selamat ke gue. Selamat ya udah. Kemudian kapan gue cerita, gue bilang gitu kan, udah tahu gitu. Ternyata nggak, itu bokap gue setelah pergi dari rumah pas gue pulang gitu, nggak pulang-pulang, itu cerita bro ke tetangga-tetangga. Itu betapa bangganya. Pada saat itulah gue mikir, inilah dalam pelayanan gue. Jadi bagaimana Tuhan tuh kelihatan tuh ketika gue lagi berbeban, dia ngebukain, nih ada lowongan, nih lu seriusin nih, gue seriusin, gue fokus. Nah ketika gue terima, maka ya udah sampai sekarang gue gabung di Pertamina itu bukan lagi seolah-olah gue kerja bro, tapi gue ini benar-benar mengimani. Jadi bagaimana gue mencintai perusahaan gue yang gue jalani saat ini, dan bagaimana gue menghargai setiap pekerjaan yang diberikan. Jadi beda nih call-nya. Kalau dulu gue call-nya gue cari uang, di sini gue cari uang gitu. Tapi lebih pada gue menghargai kesempatan yang diberikan, dan ini gue ngerasa ini ladang pelayanan gue, maka gue harus usahakan maksimal. Dan lu tahu nggak, gue gabung di Pertamina itu bukan sesuai dengan bidang kuliah gue. Gue akuntansi. Gue gabung di Pertamina ini, lu tau, sekper bro, sekretaris perseroan. Iya, Korsek ya. Korsek bro. Iya. Corporate communication banget ya kan, ya lu tau lah. Ya kan orang agensi pasti sering ketemu sekper perusahaan, pasti itu sering lah. Iya, biasanya aduh. Iya. Gua di situ, kenapa nih waktu terima itu kan? Gue bilang, gua akuntansi. Kenapa jadi? Gua kan nggak ngerti ya dulu sekper ya. Jadi sekretaris, ngapain gue sekretaris gitu kan? Terus gue mikir, udahlah nggak apa-apa, yang penting gabung dulu sama Pertamina. Terus gue ikut kelasnya, jadi waktu itu ada kelasnya, pendidikannya. Terus di situ ceritain bro, ternyata sekper itu adalah kehumasan. Gue langsung mikir, ke gue, ya lu tau lah, Nas, gue kan orang yang pendiam bro. Ya kan di SMA itu, aduh, siapa sih yang kenal gue? Jarang, bisa dihitung jari gitu kan. Maksudnya bukan orang yang talkative gitu kan, bukan yang orang yang seneng ngomong. Tapi that's why karena corporate communication itu gue dikasih kesempatan, dan gue tadi sudah termotivasi untuk mencintai apapun yang dikerjakan di Pertamina, maka gue belajar bro.
Makanya gue belajar dan belajar bagaimana berkomunikasi, bagaimana tentang CSR gitu, bagaimana mengemas message, terus bagaimana kalau ketemu teman-teman agensi kayak teman kalian nih gimana gitu. Bagaimana gue melempar project gitu kan. Gimana masnya ya gitu ya. Iya, progresnya bagaimana gue nge-push-nya gitu. Jadi itu gue pelajari banget, dan ya makanya gue ketemu teman-teman Insys waktu Ernest juga gue lihat profilnya di Insys, gue lihat ini related banget nih gitu. Makanya gue pas diajak podcast sama lu semua, gue mikir boleh deh gitu. Jadi itulah ceritanya kenapa, dan gue sekarang sudah hampir 10 tahun, udah 10 tahun berkarir di Pertamina, dan gue penugasannya itu bukan hanya di Jakarta, bro. Gue pernah di Balikpapan, jadi gue 2 kali penugasan di Balikpapan. Jadi betul-betul gue dimutasi ke sana, tinggal di sana, dan gue ngerjain di sana. Jadi betul-betul kita ini kan perusahaan yang unit bisnisnya tuh tersebar ya. Jadi nggak bisa lu hanya berharap berkarir itu di kantor Jakarta gitu. Karena di perusahaan gue mengabdi ini kita siap ditempatkan dimanapun. Nah itu yang selalu jadi mungkin buat remaja-remaja kota atau anak-anak kota, nggak semuanya bisa terima, bro. Berat juga gitu. Tapi ya itu karena gue mikir gue udah masuk, udah yang tadi itu kan dikasih gitu, dan gue dikasih kesempatan, ya gue coba mencintai dan jalanin aja gitu. Oke, mantap. Jadi purpose-nya ya gitu ya. Jadi kerja itu ada purpose-nya ya, nggak sekedar cari uang, tapi betul, emang mengimani gitu. Nggak semua orang bisa dapat kesempatan itu gitu kan. Iya, gue jadi ini sih ketika di Pertamina gue jadi berpikir kalau uang itu adalah utama gitu. Maksudnya salah satu yang penting, bukan utama sih. Tapi bagaimana lu menjalaninya itu lu butuh bahan bakar ya. Gue ceritanya ke Pertamina kan karena musim bahan bakar ya kan. Bahan bakarnya itu harus diwujudkan dengan lu bagaimana bisa menjadi pribadi yang loyal, dan juga paling penting itu konsisten, bro. Nah ini yang gua pelajarin, bagaimana konsisten itu artinya bukan konsisten yang buruk, tapi konsisten yang baik, semakin baik. Bagaimana lu kerja mencoba dalam setiap kesempatan mencoba untuk memenuhi ekspektasi, karena kan kita kayak gini lah, kayak gue humas gini. Ini kan kerjaan gue adalah memenuhi ekspektasi. Jadi bagaimana jembatan ekspektasi antara pihak eksternal dengan internal kita kayak gimana sih? Nah, itulah. Nah, sama dengan Insys kan, pasti ketika bikin desain, bikin misalnya materi foto atau materi-materi publikasi lain gitu kan, pasti kan ada ekspektasi dari klien gitu kan. Nah, bagaimana teman-teman Insys juga konsisten nih buat mengutamakan ekspektasi daripada klien. Nah, itu yang gue coba tularkan dalam pekerjaan gue sehari-hari. Gue terus fulling ekspektasi gue gitu. Iya, gue kayak keren banget ya. Iya. Ekspektasi. Keren banget ya. Iya. Pantesan berapa tahun lalu sempat ngilang, ternyata lu lagi di Balikpapan ya. Ya, gue Balikpapan tuh berat banget, bro. Yang kedua, jadi gue terakhir itu 8 bulan lalu. Ya 8 bulan lah, penugasan kedua 8 bulan itu. Berarti posisinya udah punya keluarga kan? Udah punya keluarga, bro. Kalau yang pertama gue, waktu pertama gue Balikpapan itu, gue masih single. Jadi gue nggak terlalu inilah. Ya enak lah ya, sendiri kan, bawa diri sendiri gitu ya. Kesana pindah. Dan yang kedua ini pas ke Balikpapan itu pas masa pandemik, bro. Pandemik awal, gue terbang ke sana. Gue jauh dari keluarga gue di sini karena istri gue juga kerja juga. Gue pindah sana, lu bayangin pesawat kan itu kan susah ya, maksud gue banyak banget protokolnya, terus kemudian juga dari pihak perusahaan juga membatasi perjalanan. Nah, lu bayangin gue udah mutasi ke sana, gue nggak bisa nengok keluarga gue. Itu 5 bulan ada kali. 5 bulan gue ya, lu bayangin hanya video call aja sama anak gue gitu, video call tiap weekend atau tiap malam gitu kan. Ya itu gue tahan, artinya
Artinya gue mencoba terus meneguhkan diri aja ya. Nanti akan ada waktunya, nanti akan ada waktu. Itu berat banget. Sampai akhirnya gue dikasih rezeki bulan kelima. Ya mungkin itu ya. Balik lagi karena gue mencintai. Coba apa yang gue lakukan. Bulan kelima gue dapat kesempatan untuk cuti 2 minggu pulang. Balik cuti 2 minggu. Gue dapat surat mutasi ke Jakarta. Wah. Banyak. Jadi gue di bulan ke-8 itu ya biasa peralihan, gue mutasi ke Jakarta. Jadi sekarang gue ini sudah di Jakarta. Kemarin pas ke site aja pun ke Cilacap itu gue hanya dipinjamkan aja karena ada kosong jabatan, dipinjamkan 2 minggu untuk jabat. Jadi tapi penugasan gue sejauh ini masih di Jakarta. Itulah. Jadi ya pesan gue sih buat audiens, apapun dari cerita gue, apapun yang terjadi, saat lu lakukan itu dengan penuh cinta, loyal dan yakin gitu, itu semua akan terbuka jalannya. Itu yang gue yakin. Iya, cinta yang bener ya bro, bukan cinta-cintaan masa SMA gitu. Cinta apa? Cinta yang benar ya, mantap. Tapi apa namanya, kalau denger tadi kan emang apa ya itu apa, satu bentuk rasa dedikasi ya kalau gue lihat ya, dari seorang Edward gitu buat tempat dia bekerja gitu. Balik lagi gue juga tadi memang kalau pas Edward tadi bilang dulu pendiam, iya gue ini saksi hidupnya gitu. Waktu SMA gitu loh. Sekarang ini beda, bisa ngobrol panjang begini, ini beda loh. Gak kayak Edward SMA yang gue kenal. Iya. Jadi 10 tahun emang mengubah seseorang gitu. Tapi boleh cerita nggak bro? Boleh sharing nggak? Itu challenge-nya tuh gimana ya sampai lu bisa, yang lu hadepin tuh apa aja gitu sampai apa lu bisa apa berubah pintar bicara kayak gini, atau pintar sharing dan pintar bersosialisasi dan seterusnya. Sempat diomelin kah atau sempat apa sampai bisa berubah gitu? Yang gue lihat diri gue ya, jadi gue pernah lihat diri gue lebih dalam. Kenapa gue bisa changing ini? Ternyata ada pepatah bilang ala bisa karena biasa gitu ya. Yeah. Nah, gue percaya bro, ketika gue ditempa, jadi ketika kita orang itu, manusia itu kalau misalnya dia karakternya A, ketika dia ditempatkan pada situasi atau lokasi yang jauh banget dengan karakter dia yang pertama gitu, yang A, maka untuk bertahan hidup dia punya naluri. Jadi punya naluri bagaimana untuk menyesuaikan diri. Menyesuaikan dirinya gimana? Ya lu harus jalani gitu. Nah, sama seperti gue, ketika gue tempatkan di komunikasi ini, lu bayangin gue harus waktu itu gue ingat penugasan Balikpapan, ada eksternal gitu yang mau rebutan, mau duduki lahan, terus lu harus ngadepin orang mau ngerebut lahan. Jadi kan ya perusahaan gue ini kan memang punya tanah, punya aset tanah ya. Nah itu mau merebut dan gue disuruh turun, gue harus berkomunikasi. Gue langsung di daerah ya? Iya di daerah bro, bukan Jakarta ya. Karakternya, gue lihat tuh dia tuh lagi ini bro, megang golok, lagi siap-siap nebang pohon gitu, buat bikin rumah. Kirain mau itu. Iya. Ya, lu bayangin. Traveling gimana? Gue datang ke situ, gue ngeliat dia kan sama golok, terus gue disuruh komunikasi. Gue langsung, waduh, gila, goloknya gede juga gitu kan. Tapi ya udah, karena udah gue tugas, gue bicara lah. Ya tapi ada tekniknya. Satu, gue belajar banyak dari pelajaran itu. Jadi gue, ini bukan, ini perlu keamanan nih. Nah, gue manggil lah. Jadi teman-teman keamanan, jadi TNI, Babinsa gitu kan. Biasa kita kerjasama dengan stakeholders di lapangan. Nah itu kayak stakeholders itu pun gue juga belajar untuk bicara bagaimana untuk ngajak kerjasama. Karena gue pada saat di tempat berkomunikasi orang, terus
itu mau nggak mau lu harus membangun hubungan baik dulu. Jadi nggak bisa nih misalnya gue ngomong sama Bro Ernest kalau misalnya gue nggak membangun hubungan baik dulu gitu. Nah sama kalau ketika gue diminta tuh sering banget gue misalnya jadi MC, lu iya tau lah orang masih junior humas tuh, nge-MC gitu, gue bilang nge-MC, aduh gue keringetan dulu, jadi pas nge-MC, aduh keringetan terus, dingin ya? Iya keringetan dingin tuh sampai gue nulis, gue baca keliling gitu kan, dan gue nggak pernah tenang. Tapi senior gue saat itu yang ngedidik gue dan ngelatih gue, itu ngedidiknya memang digojlokin. Jadi bagaimana penugasan pertama mungkin itu gemetar suaranya gitu ya, bagaimana membawakannya juga kaku. Nah justru itu nggak bikin patah semangat, justru harus jadi evaluasi. Ini bukannya bukannya dikerdilkan gitu. Gue belajar. Jadi kan ada nih ya orang, gue sering lihat orang, nih orang nggak bisa nih nyanyi gitu. Misalnya nggak bisa nyanyi, setelah dicoba sekali nyanyi, nggak bagus suaranya, udah nggak usah nyanyi gitu. Nah prinsip di humas tuh beda. Ketika lu nggak bisa gitu, maka lu bukannya dimundurkan, tapi lu ditantang lagi, disuruh kerjain lagi, sampai lu bisa menyesuaikan diri dan terbiasa. Nah ini yang gue pelajari di kehumasan ya secara ini. Kita itu untuk mengubah karakter seperti gue itu adalah butuh pembiasaan. Nah apapun yang dilakukan pembiasaan, tentu pembiasaan dari ilmu dari ini, tapi praktek lapangan itu menjadi penting. Itu bro. Itu makanya gue ketemu kemarin sama lu di pameran di BSD itu bagian dari kehumasan gue. Karena apa? Gue sempat ditempatin di CSR. Jadi bagaimana gue juga punya usaha kecil menengah, gue bina, gue juga mengenal hubungan gitu. Jadi begitu luasnya pelajaran yang gue dapat dari sisi ekonomi, dapat bagaimana gue mengelola UKM, dari sisi komunikasi gue dapat. Terus kemudian dari sisi interpersonal skill, bagaimana gue membangun hubungan dengan rekan-rekan sekerja, terus dari teman-teman itu gue dapet. Gitu. Makanya gue sekarang merasa menjadi pribadi yang berbeda nih dari 10 tahun lalu. Itu karena semuanya karena pembiasaan. Gitu. Nah kalau lu, emang beda sih. Iya beda. Ya beda. Ya pasti lu, kita pasti punya karakter malu bro. Ya gue aja punya karakter malu gitu. Tapi gue belajar bagaimana nyingkirin rasa malu itu bukan berarti lu menghilangkan rasa malu. Nah ini poin penting. Tapi dengan pembiasaan itu maka yang keluar adalah sisi yang tidak malu-maluin. Yang rasa malu lu tetap akan ada. Jadi ya gue orang talkatif tapi pada tempatnya. Tapi kalau misalnya nih lagi pergaulan, lagi nongkrong gitu, gue belum tentu juga, karena gue harus lihat nih lawan bicara gue. Kalau gue cukup diem aja ya, nggak mau sotoy, kan ada tuh sekarang yang so asik gitu kan, terus disotoy gitu. Nah itu gue nggak mau tuh kerja kayak gitu. Nggak enak aja gitu ya? Iya nggak enak aja masuknya. Jadi gue lebih kalem aja sih. Jadi ya kalau saatnya ngomong, diperlukan ngomong ya gue ngomong gitu. Tapi bukan berarti menjadi pribadi yang juga minder itu. Oke. Banyak sih, bukannya lu temen SMA pada yang ngeliat gue, hah, kok lu beda gitu? Ini Edu yang kurus krempeng dulu kan? Lu tau lah, gue kurus krempeng ya nih. Sekarang gue rada berisi buncit ya karena kerjaan. Ini kita nggak tatap muka sih ya. Tatap muka mungkin gue juga kaget ya. Iya. Gitu bro. Sekarang nambah berapa kilo gitu ya. Iya. Dulu dan gue kurus banget. Nanti bisa di-share lah. Fotonya gue waktu SMA dulu. Ceking. Sampai orang nanti kita share ya fotonya. Iya. Before after ya. Siap. Gitu. Masih ada kayaknya fotonya. Masih. Ceking banget. Masih siap. Iya dari karakter dan tubuh, bener bro. Karakter dan tubuh. Jadi kalau gua lihat juga
mindset kali ya bro ya, dari lu juga ya. Kalau lu nggak ngerasa di masa lu salah terus lu diceburin lagi, istilahnya kita apa, digojlok terus kan gitu kan tadi Bro Edward bilang lagi udah diterjunin terus gagal terus ya udah itu semuanya kan tergantung mentality ya bro ya. Pasti Bro Edward ini kan mentality-nya juga on the right track gitu, mentality yang benar dalam menghadapin kesalahannya dia yang kemarin gagal gitu, next time dicebulin lagi, ya udah ini buat Bro Edward adalah belajar sebenarnya gitu, bukan gagal terus stop terus ya gue rasanya nggak bisa, gue resign aja deh, cabut aja deh gitu, atau cari tempat lain aja gitu kan ya. Iya, yang dimana mentality itu terjadi kalau gue ngerasa itu karena rasa syukur gue diterima di perusahaan gue saat itu. Jadi karena diterima itu gue mencintai, jadi apapun yang dikerjakan gue coba lakukan dengan betul-betul maksimal, optimal. Makanya ketika gue digojlok, gue awalnya kesulitan, tapi gue nggak nyerah bro. Ya karena gue ya tahu ini tuh buat perkembangan karir kita juga gitu di perusahaan. Iya, ya jadi atas dasar rasa cinta lah ya sama cinta, betul bro. Gitu. Itu love banget, itu penting loh, love konsisten itu semua dasarnya cinta bro, gitu. Asal jangan cinta-cintaan masa SMA bro, ya kan? Waduh, balik lagi. Oh enggak, kalau cinta yang setia gitu maksudnya. Yang setia. Kalau ya sudah berakhir ya. Iya. Aduh. Tapi Bro Edward ini memang dari dulu ya. Gue juga sudah kenal mentalitinya ini memang pantang menyerah gitu. Dari dulu ini Bro Dudi. Ini bukannya sok muji karena di acara ini event atau talk show gini, bukan, tapi memang dari SMA gue udah. Ntar gue kirim makanan gitu ke tempat lu ya, ntar gue. Oh boleh. Ya benar. Ya sama lah, gue refleksikan dengan agensi Insys lah, maksud gue pasti teman-teman di dalam internal juga pengennya terus bertumbuh dong, ya kan? Gue tadinya segini nih, gue ingin semakin nambah jobnya, semakin nambah kliennya, semakin nambah portfolionya, maka gue harus terus kesini. Nah itu caranya gimana? Ya suka nggak suka kita harus bertarung bro. Jadi bertarung itu artinya mental bertarung itu jangan kita mudah loyo gitu. Jadi ketika ada tempaan, justru lo harus semakin ningkatin, lo harus semakin ningkatin standar. Nah itu yang mungkin buat referensi buat Insys juga ya gitu. Jadi bagaimana ternyata apapun bidang pekerjaan kita, profesi yang kita jalani bro, sebenarnya balik lagi konsisten, daya tahan itu menjadi penting. Nanti ujung-ujungnya pengetahuan tuh akan datang dengan sendirinya. Karena apa? Karena lu konsisten, lu akan cari tahu. Lu akan menjadi tahu gitu. Pengetahuan bisa dapat dari mana? Tapi yang penting adalah mindset dan mentalitinya yang harus dijaga. Gitu. Oke, mantap. Ini naik level. Ya, jadi makanya gue sekarang purpose kerja gue itu bukan lagi mikirin gue jabatan. Jadi kan gue percaya once lu mengerjakan dengan sungguh, setiap pekerjaan atau jabatan yang cocok itu akan diberikan juga kepada lu gitu. Gue percaya itu. Jadi Tuhan itu pun secara spiritual dia nggak diem, dia akan melihat mana orang-orang yang sudah mengerjakan dengan sungguh, dia akan bayar itu dalam satu kesempatan gitu. Dan yang harus diingat juga, satu kata terakhir dari semua itu, lu perlu lakukan itu dengan integritas yang gue. Jadi mau apapun lu lakukan, once lu jujur, once lu punya integritas, maka itu semua akan terasa mudah. Tapi kalau lu bagus nih secara knowledge-nya, technical-nya, tapi secara integritasnya lu main curang gitu, itu akan jatuh juga, gue percaya. Gitu. Iya. Integrity ya. Iya, balik lagi. Betul. Setuju sih.
Kemarin juga gue baru sharing juga. Jadi ya dibanding kita apa sih namanya? Gimana sih caranya biar kita cepat naik pangkat gitu ya kalau lagi di karir gitu. Iya. Menurut gue pengalaman gue juga gitu waktu dulu masih kerja gitu ya. Sekarang udah bos kita, ya? Oh enggak ya. Iya. semua bos lah. Kita bos, semua iya. Bos atas diri kita sendiri ya nggak? Iya, itu benar bro. Bos paling, malah aku menurut gue tuh bos paling buruk adalah diri kita sendiri. Iya. Sering bikin diri kita molor-molor lagi bangun pagi, entar lagi deh 10 menit lagi. ini bagus nih, benar-benar. Setuju gue bro. Cuma ya ini sih memang benar kalau Bro Edward bilang, jadi dibanding kita mikirin aduh kapan gue naik pangkat ya, kok tempat gue kerja nggak ngasih gue kenaikan pangkat berarti jelek dan seterusnya. Better kita fokus ke diri kita sendiri, gimana kita mengenhance diri kita gitu ya, sampai akhirnya memang diri kita itu layak buat dinaikin gitu loh, layak buat diangkat gitu. Benar, kalaupun kita bukan diangkat di perusahaan itu misalkan ya, pasti ada gitu di perusahaan lain mungkin jalannya gitu. Tapi at least kita fokusnya jadi ke diri kita sendiri, ke something yang bisa kita kontrol gitu. Kalau orang lain kan kita nggak bisa kontrol ya, faktor di luar kayak gimana gitu. Tapi kalau kita bisa milih untuk gimana caranya kita bisa memantaskan diri kita gitu untuk layak diangkat. Exactly. Itu sih, istilahnya kalau lu tahu CEO, jabatan CEO, itu di pelajaran gue pernah dapat semacam pelatihannya. CEO itu bukan nama jabatan, bro. Yang kita tahu CEO itu bukan nama jabatan. CEO itu adalah mindset. Jadi kita ini adalah CEO sebetulnya. Tapi tapi kita selalu mengkultuskan CEO itu sebuah jabatan. Jadi namanya CEO, gue CEO. No, even yang di bawah kita level-level yang staff itu ketika dia bisa memanage dirinya, bagaimana dia bisa mengatur peran kerjanya dan tetap menjaga motivasi, dia adalah the real CEO. Karena CEO itu sebetulnya adalah balik lagi mindset. Ya, mindset ya. Itu. Nah, itu ini bagus sih sharing lo tadi gitu. Nah, jadi teman-teman bisa dengar yang penting mindset ya gitu ya. Mindset, bro. Mindset. Balik lagi mindset gitu. Duit nanti akan datang sendiri kok gitu. Betul. Nah, apa ya? Ini udah hampir 1 jam udah ada belum ya, Bro Doni ya? Ada pertanyaan lagi nih dikit nih, satu lagi mungkin. Aku penasaran sama Bro Edward kan. Segitunya ya maksudnya Bro Edward tadi cerita punya integrity, terus punya konsistensi, terus mindset yang segitu kuatnya dan lain-lain. Kalau boleh tahu membentuk Bro Edward gitu ya sampai seperti ini gitu, apanya ya, fondasinya gitu dari mana ya kalau boleh tahu? Kalau gue orangnya ini sih ya lu kenal gue lah, artinya gue ini kan dari dulu SMA terkenal alim lah. Alim maksud gue ya kalau pulang ya pulang dulu kan ya, paling kita main bola gitu kan maksud gue. Tapi ya dulu lu susah banget diajak ngapain yang di luar main bola tuh kayaknya susah. Iya, gue komsel doang kan. Iya, komsel. Beriman banget kan ya dulu gue ikut komsel. Gue bilang, gue pas refleksi diri gue nih anaknya baik banget ya, terlalu baik gitu. Maksud gue tapi itu kenapa bisa gitu ya, karena didikan orang tua juga. Jadi di keluarga gue itu termasuk apalagi gue punya bokap itu termasuk yang disiplin, bro. Nah, disiplin yang ibaratnya tuh memaksa gue lebih keras. Jadi harus kalau bisa walaupun gue bukan pinter-pinter amat di sekolah, tapi semuanya itu cintai prosesnya. Nah, ini penting. Jadi kita itu selalu berpikirnya end result. Nah, sementara orang tua gue mengajarkan adalah cintai prosesnya. Jadi kalau lu proses lu baik gitu, maka hasilnya bisa baik. Nah,
gimana bisa membentuk itu? Karena selama ini gue selalu dididik untuk belajar untuk mencintai atau melakukan itu hal-hal yang baik. Bahkan gue kalau pulang sekolah tuh bisa dilihat lah teman-teman pulang masih nongkrong gitu. Kalau nggak, gue kan gila bola ya dulu. Kalau nggak ada futsal ya gue pulang gitu. Gue pulang aja gitu. Nah itu karena gue selalu ditanamkan sama orang tua, kamu harus jangan lama-lama di sekolah, jangan lama-lama keluyuran, karena sekarang banyak orang jahat. Ya, banyak orang jahat, jadi kamu harus pulang, cepat diangkut. Nah, menanamkan tanaman pikiran itu kalau dulu zaman gue SMA, ini banget sih old school banget gitu ya, tua banget gitu. Gak zaman sekarang pulang cepat gitu kan. Harusnya zamannya itu sekarang nongkrong berbaur gitu kan. Tapi karena didikan orang tua gue pada saat ini at this time, gue berpikir itu adalah sebuah proses pembentukan yang baik yang menjadikan gue harus mematuhi instruksi, tapi tidak membuat itu menjadi kaku. Jadi bagaimana di karakter gue itu sekarang terbentuk adalah gue tahu rule-nya ini. Kalau rule-nya gue ikutin, konsekuensinya A. Tapi kalau yang ini gitu, gue lakukan konsekuensinya B. Nah, ini pengaruh bro terhadap pekerjaan gue dalam misalnya gue suka diminta ambil keputusan atau memberikan masukan. Itu gue terbiasa jadinya. Karena gue sering di-challenge sama orang tua gue. Jangan biasakan juga kita, kan sering itu, kita menyatakan ketidaksetujuan gitu. Tapi kita tidak menyediakan solusi, tidak menyediakan pandangan. Nah, gue itu dididik orang tua gue untuk berani ngomong, tapi bukan cerewet, bukan bawel, tapi berani untuk menyatakan ketidaksukaan dan menjelaskan alasannya, dan orang tua akan memberikan pemahaman seperti apa pandangan mereka. Nah, ini yang gue sekarang terbawa, artinya gue dalam pengambilan keputusan, oke, konsekuensinya A kalau kita lakukan ini. Oke, kalau misalnya gue kasih masukan, misalnya gue nggak setuju, gue kasih masukan. Nah, membiasakan untuk menjadi pribadi yang solutif. Didikan orang tua, balik lagi. Ya, dan ketemu kayak Ernest ini membentuk pribadi gue juga, ya kan? Bagaimana dulu kalau nggak salah kita kapten tim ya. Lu kapten tim ya kita ya. Gak tau, kayaknya gue wakilnya, kaptennya gitu ya. Apa gimana ya? Jadi gue gitu sama di futsal, gue kan sama Ernest ketemunya ya banyak ramai di futsal ya gitu ya. Ya gue bikin klub gitu. Itu sebenarnya membangun karakter kepemimpinan. Nah itu balik lagi, konsisten kepemimpinan dan juga bagaimana didikan orang tua tuh jadi satu bikin gue akhirnya bisa kayak gini gitu. Tapi gue menolak nih dibilang sukses bro, karena definisi sukses itu menurut gue terlalu kasar. Orang banyak bilang kekayaan, itu aku sukses. Terlalu banyak, dinamis ya. Terlalu relatif, terlalu stick kan gitu. Standar sukses tiap orang beda-beda kan. Beda-beda. Kita terlalu menyempitkan standar sukses kita sehingga kita kurang mau untuk memberikan lebih. Makanya menurut gua sukses itu adalah ketika kita bisa melakukan segala sesuatu dengan cinta dan juga konsisten. Itu aja. Maka itu kita bisa sukses. Karena sukses itu berarti lu harus bisa menahan diri dan mengatur diri lu kepada tujuan yang kita pengen. Itu aja. Nah, kayak Insis nih kan juga gue lihat sukses kan. Artinya sukses bagaimana Ernest berubah kuadran dari yang tadi kerja kantoran gitu kan, sekarang juga mulai mimpin. Artinya lu berhasil nih menjalani proses itu dan membentuk kesuksesan versi diri lu gitu. Amin. Sukses itu kalau balik lagi memang beda-beda gitu. Beda-beda dan apa ya namanya, kita manusia tuh pasti habis dapat kita pengen sesuatu gitu, dapat sukses gitu. Habis itu kita biasanya akan ngejar kesuksesan yang lain gitu kan sebenarnya. Setuju kan bro? Ya kan? Setuju. Padahal menurut gua kesuksesan itu akhirnya lu akan capek, nggak ada batasnya. Padahal lu kerjakan aja dulu prosesnya.
sesukses itu, maka lu akan ditantang lagi nih. Tantangan yang ini, dan lu akan sukses lagi, terus lagi. Nah, makanya sukses itu menurut gue jangan terpaku pada sebuah satu jabatan atau kekayaan tertentu. Itu gue nggak setuju sampai sekarang gitu bro. Mantap, gitu. Ini Bro Edward ilmunya sadis. 10 tahun kita nggak jumpa. Sebenarnya gue tadi udah latihan dulu sih acting, kira-kira apa yang mau dibicarain. Gue tonton Mario Teguh ya kan, tonton dulu kan gitu. Mario Teguh gitu kan, motivator. Nice banget gitu. Iya. Balik lagi bro, persiapan. Gak bisa dilatih dengan persiapan 1 jam 2 jam ini. Ini harus pakai pengalaman gitu, baru bisa ngobrol sepanjang Bro Edward tadi lah gitu ya. Iya. Ya bagaimana? Kalau boleh. Yes. Gimana bro? Gimana? Lu nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa. Lanjutin bro, gimana? Iya, bagaimana kita podcast kayak begini kan juga, gua tuh selalu mempersiapkan mentality bro. Jadi karena gua nggak pengen bikin malu temen gua kan, podcast gua acak-acak kan gitu. Maka tadi gue izin mandi dulu ya kan, terus gua tanya, bro gitu kan, iya kan, pakaian apa dulu, pakaiannya apa nih gitu kan, gitu. So gue nggak mau terlihat buruk di podcast kawan baik gue ini. Santai aja, podcast di Talk santai aja. Oke, kita lanjut pengen memunculkan karakteristik asli dari si narsum gitu ya. Kalau memang dia keren ya keren. Nggak usah dipoles-poles ya. Iya. Dia gue mau pakai skincare duluan ya. Boleh, nanti kita sediain buat next episode. Aduh, mantap banget Bro Edward, keren banget dari dulu. Ini udah hampir 1 jam, kita nggak enak ganggu waktunya ya Bro Edward, lama-lama udah malam juga ini, kalau sebenarnya shiftnya udah malam ini. Bro Edward masih ngikutin. Ada meeting dia sebenarnya tadi, cuma agak dimalamin, nggak apa-apa lah gitu, demi insist jarin lah katanya ya. Dan lebih mau nangis gitu demi insist, demi Ernest gitu kan. Jadi gue ngehargai lah sharing kayak gini, apalagi kita lama nggak ketemu kan. Pandemi gini memang virtual gini ya, memang obat penawar rindu ya gitu. Iya. Kangen banget ya kayaknya ya, bisa ketemuan bebas kayak sebelum pandemi gitu ya. Ya mudah-mudahan cepat berlalu gitu ya, masa-masa kayak gini ya. Cepat bisa normal lagi deh semuanya. Ya mudah-mudahan kita sehat selalu lah. Benar. Nah, sebagai penutup terakhir ini gua mau izin summarize dari tadi Bro Edward sudah sharing banyak banget ilmu daging semua itu ya, kalau kita bilang nggak ada filler sama sekali gitu. Filler ada lah, tadi gue yang nge-filler gitu. Gue itu ilmunya daging semua. Itu nggak usah diedit, nggak apa-apa. Justru yang daging-daging yang diedit, yang fillernya yang kembali tuh. Jadi talk show komedi dong jadinya. Daging-daging diedit. Bro Edward ini dari dulu yang nggak berubah emang sisi humornya aja gitu. Dulu gue bahan bulian soalnya. Aduh, kalau sekarang nggak bulian lagi gitu ya, udah beda. Udah naik lah. Teman-teman yang dulu suka dibully waktu sekolah, nggak usah berkecil hati. Iya, benar. Ada contohnya Bro Edward kayak gini, masih udah lebih keren dari yang dulu gitu ya. Jadi semua bisa selama kita masih sehat, masih kuat, itu belum berakhir. Kita masih ada kesempatan buat mengubah keadaan ya. Nah, balik lagi ke sini. Kalau izin gue boleh summarize poin-poin dari Bro Edo tadi. Ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 poin yang gue catat, 5 poin besar gitu ya. Yang pertama, fokus. Kalau lu sudah punya target, fokus. Kayak tadi Bro Edward, nggak cari lowongan lain, gue bodo amat. Pokoknya gue fokus ke Pertamina. Di sini gue kerahkan semua daya upaya ke satu titik. Nah, maka energi kita, kalau kita fokus ke satu titik, energi kita juga terarah ke situ. Effort kita, daya upaya kita ke situ. Jadi kita bisa memberikan yang terbaik gitu dari diri kita. Makanya fokus. Itu yang satu yang gue tangkap tadi dari berdua. Terus yang kedua,
persisten dan konsisten. Wah, itu penting, kunci penting ya. Persisten dan konsisten. Jadi mau lu diceburin, terus gagal, terus diceburin lagi besoknya. Kegagalan itu nggak dianggap sama Bro Edward itu sebagai apa ya justifikasi kalau dirinya itu memang nggak bisa di situ. Tapi dia lebih menganggap kalau ya itu momen belajar justru di situ. Buat next time justru dikasih kesempatan lagi. Supaya nggak sampai kejadian yang kemarin gagal lagi harus gimana gitu. Nah itu yang kedua ya, persisten dan konsisten ya Bro. Ya. Yang ketiga, integrity. Kalau sudah lakukan dengan integrity, harus punya integrity, harus punya ya integritas diri yang kuat gitu, jangan ngasal lah gitu ngerjainnya juga ya, harus integrity yang kuat. Terus yang keempat adalah do your work with love. Wah, harus punya love gitu ya. Di kerjaannya harus punya love, harus dikerjakan dengan penuh cinta kasih. Jadi sebenarnya bukan cinta kasih yang gimana-gimana ya, mencintai pekerjaan. Jadi itu juga berimplikasi pada hasil kerja kita sebenarnya gitu. Ya. Yang terakhir, the last but not least, jadi pribadi yang solutif. Wah, boleh kita nggak setuju sama sesuatu itu sah-sah aja, boleh. Tapi yang penting kasih solusinya gitu ya, dari kita tuh apa menurut kita yang baik gitu. Jadi kita sama-sama bisa saling berdiskusi dengan sehat lah gitu. Jadi ya jadilah pribadi yang solutif kalau dari poinnya tadi. Oke, jadi itu kalau gue boleh. Keren lo sama Rese. Wah. Ini pengalaman Bro, udah interview yang kemarin-kemarin karena ada yang gagal, jadi ini sama kayak Bro Edward gitu. Yoi. Biar lebih bermanfaat gimana ya? Kayaknya gue harus kasih summarize di terakhir gitu. Jadi semuanya bisa kita tangkap gitu ya. Pasti podcastnya ini udah 10.000 ya? Waduh. 10.000. Amin. Sukses lah buat teman-teman ya. Sukses lah buat berdua. Jadi Insis semakin naik, kliennya makin ini, dan gue percaya kok kalian tuh emang punya passion di bidang ini gitu. Jadi kalau udah punya passion enak ke depannya gitu. Amin. Siap. Sebenarnya gue ini bisa panjang di Insis karena ada Bro Doni sebenarnya, ada partner. Cuma ini nanti ceritanya panjang lagi. Partnership itu membantu dalam berbisnis. Kalau buat gue pribadi sih pengalaman gue. Tapi ya nanti kita cerita lagi di momen lain. Setuju itu. Itu topik lain Bro, topik lain nanti. Iya, topik lain ya, bisnis partnership gitu. Oke deh, kalau gitu kita juga sama-sama ini kita doakan buat Bro Edward supaya sukses selalu, terus sama keluarga juga sehat selalu dan happy selalu ya buat istri dan anak-anaknya. Dan semoga ilmu-ilmunya dari Bro Edward ini teman-teman bisa pada nangkep dan bisa bisa jadi inspirasi lah buat kita semua lah. Minimal buat gua pribadi ini jadi inspirasi sebenarnya. Jadi ya gue ngerasain sih segala kesulitan yang Bro Edward pernah cerita tadi. Sedikit banyak itu betul gitu. Generasi-generasi kayak kita pasti waktu kerja pernah ngerasain kayak gitu. Jadi ya buat gue itu inspiring. It's just inspiring lah dapat cerita kayak gitu, seperti ingat masa lalu ya somehow I can connect with it lah gitu. Jadi thank you banget buat sharingnya di tengah kesibukan. Thank you, yang sangat Bro Doni. Thank you banget, Bro. Ya. Thank you banget ya. Jaga kesehatan ya. Kita check it out ya. Check it out.